Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan pengajian kita Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna unasan min ummati sayatafaqqahuna fid din wa yaqra'una al-Qur'an wa yaquluna naqtil umara'a fa nusibu min dunyahum wa na'taziluhum bidinina wa la yakunu dzalika kama la yujtana minal qatadi illa syauku kadzalika la yujtana min qurbihim illa al-khataya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi telah bersabda, sesungguhnya di antara umat aku itu, kata Nabi, akan ada sekelompok manusia. Kelompok itu akan mempelajari agama dengan sebaik-baiknya, dan dia akan mempelajari Al-Quran sampai baik betul bacaan Al-Quran. Kemudian orang yang belajar ini tadi mengatakan, yuk kita datang ke tempat penguasa, kita datangi penguasa. Maksudnya dia datang itu agar mendapatkan bantuan, agar mendapatkan harta dari penguasa itu. Setelah kita dapat hartanya, maka kita pergi dengan membawa agama kita. Kata Nabi, akan ada orang yang seperti itu. Setelah dia belajar agama dengan baik, setelah dia pandai membaca Al-Quran, maka dia akan datangi umaro-umaro. Pejabat-pejabat itu akan didatangi, penguasa-penguasa itu akan didatangi. Maksud dia mendatanginya itu untuk mengambil harta-harta yang ada di tangan umaro, yang ada pada kekuasaan. Setelah dia dapatkan harta itu, maka dia akan meninggalkan umaro itu dengan perasaan. Kita tinggalkan mereka agar kita bisa tetap dalam agama kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, itu semua tidak akan berguna. Mengambil harta dari penguasa, dari umaro, dari pejabat dengan dasar agama, mengambil uang, harta kepada pejabat, kepada penguasa dengan alasan kefahaman agamanya, dengan alasan kepandaian membaca Al-Qur'annya, maka kata Nabi, yang seperti itu tidak berguna. Sebagaimana pohon duri, tidaklah dia akan menghasilkan kecuali duri. Begitu juga kata Nabi, dekatnya seseorang yang ahli dalam agama, orang yang faqih dalam perkara agama, dan orang yang pandai membaca Al-Quran, dekatnya orang itu dengan para umaro, dengan para pejabat, tidaklah menghasilkan selain daripada dosa. Ngeri juga. Kalau kita dah paham agama, kalau kita dah jadi ulama, kalau kita dah pandai dalam perkara agama, tak baik kita mendatangi umaro untuk kepentingan ataupun untuk tujuan mengambil harta mereka.
Jadi ustadz tuh rupanya tak boleh bawa proposal rupanya. Tak bisa dia bawa proposal, bahaya. Dosa dia dapat. Ya Allah. Nabi SAW sudah sampaikan perkara ini. Akan ada nanti memang umat aku yang seperti itu. Para ustaz, orang-orang yang faham dengan agama itu dengan alasan agamanya, membawa proposal kepada pejabat-pejabat, kepada penguasa-penguasa. Setelah dapat, dia menjauh untuk menyelamatkan agamanya. Kata Nabi, tidak berarti hal yang seperti itu. Tak bisa. Tetap dia akan terkena dosa. Di lain riwayat, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'awwadzu billah min jubbul huzn. Qalu ya Rasulullah, wa ma jubbul huzn? Qala wadin fi jahannam ta'awwadzu minhu jahannam kulla yaumin 400 marrah. Qila ya Rasulullah, man yadkhuluhu? Qala u'iddu lil qurra'il mura'ina bi a'malihim. Wa inna min abghadil qurra'i ila Allah alladzina yazuruna al-umara. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahwa Nabi telah bersabda, berlindunglah kalian dari jubbul huzn. Ketika Nabi bersabda demikian, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, jubbul huzn itu apa? Berlindunglah kalian dari jubbul huzn, kata Nabi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, jubbul huzn itu apa? Kata Nabi, jubbul huzn adalah sebuah lembah yang ada di neraka jahanam. Sebuah lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Neraka jahanam saja berlindung dari keburukan jubbul huzn ini satu hari sebanyak 400 kali neraka jahanam itu berlindung. Neraka jahanamnya sendiri berlindung dari jubbul huzn ini satu hari sebanyak 400 kali. Maka Nabi SAW ditanya lagi oleh sahabat, ya Rasulullah, yang masuk ke dalam jubbul huzn itu siapa? Siapa yang akan menempati jubbul huzn itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, jubbul huzn itu dipersiapkan bagi orang yang pandai membaca Al-Quran dan dia riya dengan amal-amalnya. Orang yang pandai membaca Al-Quran, kemudian dia riya dalam beramal. Amalnya itu ingin dilihat oleh orang. Nabi melanjutkan, dan qori, orang yang pandai membaca Al-Quran yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang mengunjungi para penguasa. Qori atau pembaca Al-Quran yang pakar ini tadi paling dibenci oleh Allah, paling dimurkai oleh Allah manakala dia mengunjungi para penguasa. Kalau qori, orang yang pandai membaca Al-Quran itu beramalnya riya, ingin dilihat oleh orang, maka tempatnya di jubbul huzn. Tapi qori, orang yang paling pandai membaca Al-Quran yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang qori, seorang qori yang mendatangi penguasa. Seorang qori yang mendatangi penguasa ini paling dibenci, paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain,
An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala law anna ahlal ilmi sonul ilma wa wada'uhu 'inda ahlihi lasadu bihi ahla zamanihi walakinnahum badaluhu li ahli dunya liyanalu bihi min dunyahum fahanu 'alaihim sami'tu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul man ja'alal humuma hamman wahidan hamma akhiratihi kafahullahu hamma dunyahu wa man tasha'abat bihil humumu fi ahwalid dunya lam yubalillahu fi ayyi awdiyatiha ala